Kita kasih dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali kita bisa kembali bertemu di pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang rindu untuk bisa bertemu, memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Tapi sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya undang kita semuanya bisa untuk berdoa terlebih dahulu. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami percaya Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini di tempat ini, semua karena kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang kami masih rasakan hingga saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini, kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau. Biar kiranya Tuhan Kau boleh disenangkan melalui pujian penyembahan yang kami bawa. Biar itu bisa menjadi suatu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya kami juga rindu untuk mendengar apa yang menjadi pesan-pesan-Mu melalui Pastor Yeri Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pakai mulut lidah bibirnya untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu, nasihat-Mu, bahkan teguran bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami. Dan kami juga yakin, kami akan pulang berbeda daripada saat kami datang. Yang mengalami sakit penyakit akan pulang membawa kesembuhan. Yang beban berat akan mendapatkan kelegaan. Dan kami pulang akan membawa yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, menguasai tempat ini, memenuhi setiap kami. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kau tuntun langkah mereka, tibakan di tempat ini untuk kami bersama-sama lebih lagi Tuhan memuji menyembah Engkau. Dan kami juga berdoa bagi setiap bangku-bangku kosong. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau pemilik jiwa-jiwa. Engkau yang mampu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa yang haus, yang lapar, yang rindu ingin bertemu, merasakan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya di tempat ini kami dapat merasakan Engkau, merasakan hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu, merasakan jamahan-Mu yang nyata dalam hidup setiap kami. Ubahlah kami yang Bapa di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau mengurapi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh kasih salam dulu kanan kiri saudara, katakan shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bisa ada di sini pada pagi hari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau sertai kami sepanjang minggu ini. Kau berikan berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami tahu kami gak layak Tuhan, tapi Tuhan yang layakkan kami untuk ada di sini, untuk memuji dan menyembah-Mu, menyatukan hati kami, menaikkan rasa syukur kami. Meskipun tak ku mengerti
yakin dan percaya Tuhan. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama angkat suaramu saudara, katakan pujian ini. Meskipun tak ku mengerti, yes, Lord. Ajar kami berserah apa yang ku alami. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, katakan Yesus, yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Nothing is impossible. Hanya Engkaulah jawaban. Hanya Kau jawaban hidupku. Dalam hidupku hanya Kau Tuhan. Yang tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Kaulah satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, berjalan bersamamu kami gak perlu takut. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan, Kau sumber kehidupan selama-lamanya.
suaramu katakan. Yang tak mungkin, gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Apapun yang kami hadapi, nothing is impossible with you, Jesus. Apa yang gak pernah kami lihat, mari sekali lagi saudara dengan segenap hatimu katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Oh Jesus, Masiah, hanya hidupmu.
sumber dari segalanya yang ada pada kami, sumber kehidupan. Kau mulia, ku sembahkan, ku sembah. I worship you, Lord. I worship you. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami. Kami datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Satu-satunya nama yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan. Nama yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Ada kesembuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Ada kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Jamahlah kami Tuhan, beracaralah di tempat ini. Nyatakan apa yang Kau mau nyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound
selalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Engkau yang menjaga setiap kami. Engkau yang memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, jamalah setiap kami. Hanya pujian dan penyembahan dari hati kami yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus baik? Boleh kasih tos dulu kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Hey, kita sama-sama menari bagi Tuhan, amin. Mari saudara tepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Katakan walau lewati lembah, saat lewati gunung dan lembah. Amin. Katakan kami gak akan takut Tuhan. Takut bahaya. Sebab apa? Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Hey, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Boleh lebih lagi buat Tuhan saudara. Dengan sukacita ini nyanyian syukur kami. Hey. Ku tahu Allah turut bekerja
setianya, puji Yesus setianya untuk selamanya. Kasih setianya, puji Yesus setianya. Saudara nggak boleh setengah-setengah. Biarkan nyanyian ini bukan jadi nyanyian biasa-biasa aja. Tapi ada kuasa Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami, amin. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak yang percaya kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan setiap kita, amin. Yang telah merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan. Panggil namanya, saudara. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kami bersuka cita Tuhan. Ini nyanyian tanda syukur kami. Sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota bentengku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang, dengan iman percaya katakan, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on, say. Nama di atas segala nama, hanya nama Yesus. Nama yang membebaskan. Katakan segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Say. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Nyatakan. Segala Tuhan, nama di atas segala nama, hanya nama Yesus. Nama yang membebaskanku. Segala kuasa tunduk
kasih di dalam Tuhan. Kita akan menyaksikan pastor message. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini, kekasih yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan anak saya investasi iman, membuka pintu berkat. Dengan cara bagaimana? Malaikat 3 ayat 10 dengan tegas berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbenaranku, supaya di rumahku tersedia makanan. Dan ujilah aku, kalau aku tidak akan membuka pintu tingkap-tingkap di surga untuk memberkati hidup Anda, keluarga Anda, hari depan Anda, kesehatan Anda, rumah tangga Anda, anak cucu Anda. Bahkan Tuhan akan halaukan belalang pelahap, pindahan, pengerik, pelompat, tidak mewarnai kehidupan kekasih Tuhan. Apa yang Anda investasikan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan. 1 Korintus 15 ayat 8b berkata, jeripaya anak-anak Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan balaskan dengan kharan luar biasa ajaib. Tapi dengan cara bagaimana kita menginvestasi? Alkitab berkata ada 2 Korintus 9 ayat 7, bawalah segala persembahan yang Anda dan saya beri dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Lakukan, kerjakan dan perbuat itu. Yang kita lakukan dari hati kita yang terdalam. Beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik. Dan dengan tegas firman Tuhan mengajarkan 1 Petrus 3 ayat 9b, hendaklah kita memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Kita rindu untuk memperoleh berkat, tapi Tuhan rindu konsekuensi yang kita lakukan terlebih dahulu, memberkati melalui ucapan, perkataan, perilaku, perbuatan Anda. Adakah nama Tuhan dipermuliakan atau tidak? Pilihan pada saudara saya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah Tuhan memanggil Anda dan saya untuk memperoleh berkat. Itulah tugas tanggung jawab kita, memberkati semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bisa berdiri. Kita angkat tangan kita arahkan bagi anak kita yang ada di depan. Kita berkati setiap mereka. Mari kakak-kakaknya, bisa digeser, agak nggak terlalu padat di ujung sana. Bisa tolong digeser lagi, adik-adiknya, tolong digeser lagi. Ya, tolong digeser lagi. Ya. Oh haleluya, haleluya Bapak. Bapak terima kasih. Kami sepakat saat ini Tuhan, kami mencurahkan berkat. Berkat-berkat orang tua, berkat daripada Tuhan kami curahkan bagi setiap anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau yang pakai setiap hidup mereka. Pakai mereka ya Bapa menjadi kesukaan di matamu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan dimanapun mereka berada Engkau tempatkan. Mereka boleh menjadi sukacita bagi banyak orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan Engkau senantiasa berkati mereka, kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan saja. Agar kiranya Tuhan mereka dapat bertumbuh dewasa dengan hikmat, pengurapan yang sempurna yang daripada Tuhan. Tuhan kau kira-kiranya tambahkan lagi ya Bapa kepada mereka hikmat sejahtera, damai sejahtera Tuhan yang daripada keluarga setiap mereka. Biar kiranya ya Bapa, dimanapun mereka berada, mereka bertumbuh di dalam sekolah, lingkungan keluarga, atau dimanapun mereka berada Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas mereka. Engkau yang merancangkan masa depan yang gilang gemilang bagi setiap mereka. Apapun Tuhan yang mereka dapatkan itu bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan. Berikan mereka juga Tuhan hikmat di dalam bagi setiap orang tua mereka, di dalam keluarga mereka, untuk mereka dapat diajar, bertumbuh, mengenal secara Tuhan lebih lagi ya Bapa, di dalam keluarga yang penuh oleh kasih damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan juga berkati guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, yang akan sebentar akan mengajarkan mereka lebih lagi mengenai kekristenan, agar mereka dapat mengerti, memahami makna kekristenan di dalam kehidupan setiap mereka. Berkati mereka ya Bapa, kami menyerahkan masa depan mereka, kehidupan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.
siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekarang mari kita bangkit berdiri, mari katakan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur buat pagi ini karena kami percaya impartasi iman akan terjadi waktu kami menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Kami percaya pagi ini tingkap langit terbuka di atas kami. Engkau melepaskan hikmat, pengertian dan juga pewahyuan bagi setiap kami.
Bapa yang baik, berikan apa yang dunia tidak pernah mampu berikan dalam hidup kami. Berbicaralah sampai dasar hati kami yang paling dalam. Dan jangan biarkan satupun dari kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami berdoa, anugerahkan kami sesuatu yang besar pagi hari ini. Sehingga kami mengerti bagaimana menjalani hidup ini bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur kami karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk menerima isi hati-Mu. Kami siap untuk Kau tuntun lewat sabda yang adalah Engkau sendiri. Demi nama Yesus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan, dan silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ada di rumah Tuhan dan sama-sama kita mendengar dan belajar firman Tuhan. Berapa banyak dari kita percaya Yesus pun hadir dengan kita pada hari ini? Boleh angkat tangan Bapak Ibu, dan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Lalu sebelum kita dengar firman, boleh kasih senyum sama orang kanan kirinya lalu bilang, saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Jangan lupa bilang, kita pasti diberkati. Amin. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, adalah kasih karunia kalau kita masih bisa dengar firman Tuhan sampai pagi hari ini. Amin. Alkitab berkata orang bijak, orang bijaksana itu lahir dari seseorang yang mendengar firman lalu melakukannya. Kebijaksanaan itu melahirkan sebuah kemampuan seperti Matius 7 bilang, orang yang mendirikan rumah itu di atas batu karang yang kokoh dan teguh. Lalu badai datang dan banjir datang, rumah itu tetap kuat. Saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara duduk pagi hari ini, setiap perkataan yang dari Tuhan itu punya potensi bangun kehidupan di dalam kehidupan setiap kita. Setiap kali kita percaya dan melakukannya, kita sedang menempatkan diri kita, keluarga, anak-anak, kesehatan, keuangan di atas satu pondasi yang sangat kuat, yaitu firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, saya mau ajak kita buka satu firman Tuhan Bapak Ibu. Kejadian 2, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Pagi ini kita akan belajar sama-sama. Kejadian 2, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Tentu kitab Kejadian adalah pondasi-pondasi peradaban umat manusia, itu disampaikan lewat tulisan-tulisan yang ada di kitab Kejadian. Kita akan mulai dari Kejadian 2 ayat kedua terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya mau ajak semua kita baca bersama-sama Kejadian 2 ayat yang kedua pada hitungan ketiga. Semua siap? 2, 3. Menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan baik-baik, boleh lihat dulu ke depan semuanya. Saudara, bumi ini dibangun oleh dua aktivitas besar yang harus kita pahami dan kita sadari. Pertama, ada pekerjaan. Nah, biasanya itu tidak terlalu sulit untuk kita cerna. Ya namanya bekerja, semua kita harus melakukannya. Tapi yang kedua ini saudara, yang menarik, apa itu? Berhenti. Pekerjaan ternyata membutuhkan satu limit berhenti. Berhenti itu tidak populer di telinga kita. Masa iya Pak berhenti? Berhenti itu lebih ke sesuatu yang negatif biasanya ya. Tapi saya mau beritahu, bumi ini juga dibangun lewat pekerjaan yang berhenti. Yang setuju katakan amin. Itu yang Alkitab tulis saudara. Jadi berhenti itu adalah bagian juga penting dalam sebuah pekerjaan. Masa iya Pak pekerjaan Tuhan berhenti? Kalau Tuhan yang membuka, gak ada yang bisa tutup, betul. Tapi hari ketujuh, Alkitab mencatat dengan tegas dan tegak, dia berhenti. Maka kalau saya kasih judul subtema pagi hari ini Bapak Ibu, kita perlu berhenti supaya lebih cepat sampai. Saya ulangi. Kita kadang perlu berhenti justru supaya lebih cepat sampai. Berhenti adalah momen juga yang penting
di dalam setiap kehidupan kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, suka tidak suka, Alkitab berkata ada pekerjaan yang berhenti yang Tuhan lakukan. Kapan itu? Di hari yang ketujuh. Lalu apa yang terjadi di hari yang ketujuh? Saya ajak kita lihat lagi satu ayat setelah ayat yang tadi kita baca, ayat yang ketiga. Boleh sekali lagi Bapak Ibu sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Pada hitungan ketiga, semua siap? Kejadian 2 ayat 3, 2, 3. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ada 2 repetisi kata dari 2 ayat yang kembali mendorong pendengarnya untuk meyakini pekerjaan itu berhenti. Dari segala penciptaannya dia berhenti. Menarik sekali. Masa iya pekerjaan Tuhan berhenti? Siapa yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan? Ada, Tuhan sendiri. Tapi saya mau ajak kita melihat lebih jeli Bapak Ibu. Boleh sedikit konsentrasi, kita lihat lagi ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Coba sedikit konsentrasi, pertanyaan saya. Apakah di hari ketujuh benar-benar tidak ada aktivitas yang Tuhan lakukan di hari yang ketujuh? Apakah benar-benar tidak ada kegiatan? Kalau kita jeli, lihat apa yang Alkitab katakan. Dia memberkati hari yang ketujuh. Ya saudara, ada satu pekerjaan yang tersirat yang tetap Tuhan lakukan di hari yang ketujuh. Apa itu? Memberkati. Sama-sama bilang setelah saya, memberkati. Memberkati Bapak Ibu. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, memberkati itu kata kerja. Itu sebuah pekerjaan. Memberkati dan menguduskannya. Artinya ada bagian penting Bapak Ibu dalam hidup ini. Waktu kita melakukan semua pekerjaan dalam bentuk apapun. Hal yang sakral ini namanya blessing, memberkati. Jadi ternyata hidup ini puncak pengalaman kita dengan Tuhan bukan diberkati, tapi memberkati. Puncak iman bukan mengalami mujizat dalam hidup ini. Tapi jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Puncak iman bukan mendapatkan hal besar dalam hidup ini. Tapi jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dengar baik-baik dan tangkap ini baik-baik. Kita butuh iman untuk melepaskan. Bukan hanya untuk mendapatkan. Hari ini kalau iman itu produk, orang akan menggunakan iman untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, keturunan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, kehidupan semua yang lebih baik. Tidak pernah salah. Tapi hari ketujuh, Alkitab mencoba menyampaikan pesan ini. Hal terpenting dari iman bukan mendapatkan, tapi melepaskan. Kapan iman sungguh-sungguh dibutuhkan dalam hidup ini? Ketika Tuhan sedang didik kita melepaskan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab juga mengajar bahkan mendidik kita bukan menjadi penikmat tapi penuai. Alkitab akan mendidik pendengarnya untuk tidak menjadi egosentris, menempatkan diri, hidup, keluarga, pekerjaan menjadi terminal terakhir dari berkat-berkat yang bisa diterima. Gereja bukan bless me club, tempat orang-orang hanya datang, duduk dan dengar dan mencari berkat. Kalau nggak ada di gereja ini, di gereja yang lain. Kalau nggak ada di gereja yang lain. Gereja tempat kita diberkati, lalu belajar dengan sungguh-sungguh jadi berkat dalam hidup ini.
Yang setuju katakan amin. Kita duduk di sini, kita untuk belajar jadi berkat. Saudara, satu kali saya merenung. Waktu Tuhan bentuk manusia, dia ngomong apa ya pertama kali sama manusia? Jadi ketika manusia ini sudah dibentuk, tentu ada kata-kata. Mungkin khotbah pertama, mungkin impresi pertama, tapi itu menarik sekali. Ada di kitab Kejadian, saudara. Saya ajak kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Kejadian pertama, ayat yang ke-28. Maka saudara akan ketemu perkataan Tuhan pertama kali sama manusia. Ya. Jadi tidak ada kalimat pembukaan, shalom, apa kabar, gitu nggak ada. Itu loh jerapah, itu namanya panda, itu loh namanya gunung. Nggak ada kata-kata basa-basi, itu tidak ada. Kita lihat apa yang Alkitab katakan, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pertama ayat 28, perhatikan baik-baik. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, ini firman pertama Bapak Ibu. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bahasa Inggrisnya bilang gini, be fruitful and multiply, berbuahlah dan bermultiplikasilah. Itu kalimat pertamanya saudara. Ya, jadi tanpa basa-basi, begitu jadi manusia berbuah, bermultiplikasi. Yang menarik ayat perkataan keduanya, saudara. Perkataan keduanya ada di ayat selanjutnya. Kita lihat lagi baik-baik, saudara. Di ayat ke-29. Berfirmanlah Allah, ini yang kedua. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kedua, berbicara soal makanan. Makanan, saudara. Berkat ada hubungannya dengan makanan. Tapi yang menarik, saudara, manusia tidak diajarkan makan daging pertama kali. Nanti Kejadian 9, baru manusia boleh makan daging, termasuk B2. Baru boleh, itu Kejadian 9. Tapi pertama kali setelah berkat itu turun, firman Tuhan bilang gini, makan dari apa? Dari buah yang berbiji. Supaya apa? Dari makanan kita bisa belajar rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menarik, ya, perlu terbuka, hati terbuka. Jadi kenapa buah berbiji itu menjadi frontline? Itu pengetahuan pertama. Ya, jadi belum ada sekolah Alkitab. Belum ada gereja, belum ada departemen pengajaran. Mau belajar kenal Tuhan, buah berbiji. Menarik sekali. Jadi gini Bapak Ibu, semua buah rata-rata tuh bijinya di dalam, betul? Buah terdiri dari dua bagian. Pertama saya sebut dagingnya yang kita makan. Anggaplah gini, mangga. Di tangan kanan saya ada mangga. Pertama makanlah dagingnya. Kalau saudara makan buah mangga, jangan telan bijinya. Kalau keluarga saya, biji itu rebutan. Ya, oma-oma sering diemut itu. Tapi nggak pernah ditelan. Karena pencernaan tidak pernah didesain Tuhan untuk mencerna biji. Jadi kalau makan buah, ambillah yang secukupnya, bijinya tabur. Setelah ditabur atau ditanam, muncullah satu pohon mangga dengan ratusan biji mangga. Semua yang ada dalam hidup ini, ada yang untuk kita nikmati. Waktu, uang, keluarga. Tapi ada yang untuk kita kontribusikan untuk sesuatu atau seseorang, saudara. Itu sebuah sistem yang dibangun di awal. Ternyata kita juga butuh iman bukan untuk makan enak. Tapi kita juga butuh iman untuk memberi orang makan enak. Makanya saudara, definisi bahagia yang Alkitab dengan tegas mencatat adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara, kita langsung praktek ayat ini, maka ini yang terjadi.
Pulang ibadah ini saudara, pulang ibadah, traktir orang kanan kirinya. Makan, pilih restoran mau lantai 3, lantai 2, lantai 1 atau food court. Makan sampai kenyang, jangan lupa bungkusin untuk keluarga di rumah. Nah, mana yang buat kita bahagia? Mentraktir orang kanan kiri atau kita yang ditraktir? Ayo kita jujur, uang makan kita utuh, uang makan orang double, atau kebalikannya, orang yang double kita yang utuh. Itu mah gak usah ditanya, betul gak? Makanya kita perlu Tuhan bukan untuk dapat, untuk beri. Saudara, saya mau tanya dari hati saya yang paling dalam. Mana yang buat Bapak Ibu yang duduk bahagia? Melayani di depan atau dilayani yang duduk di sini? Mana yang buat kita bahagia? Didoain atau mendoakan? Coba cek hati kita, mana yang buat kita happy? Disalamin atau memberi salam? Atau gini, mana yang buat kita happy? Disubsidi atau memberi subsidi? Diongkosin atau ngongkosin orang lain? Lihat, paradigma untung rugi kita berantakan kalau kita mau coba ikut dengan Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan. Bukan hanya untuk mengambil lalu bahagia. Kita tidak didesain ngambil semuanya lalu bahagia. Saya ngerti ada Alkitab bilang gini, Dia datang memberikan kelimpahan dalam hidup kita. Tapi ingat doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ambil yang cukup supaya kita bisa punya sesuatu untuk kita kontribusikan buat orang lain. Semua kita butuh Tuhan untuk melepaskan. Ada banyak orang di luar sana nggak butuh Tuhan, karena apa? Dia bisa dapat tanpa Tuhan. Betul gak saudara? Kan kadang kita sering lihat ya, ini orang nggak ke gereja, nggak pernah baca Alkitab, mobilnya dari 2 jadi 5. Kita udah 2 puasa, cicilan berat banget gitu kan. Karena kita selalu melihat dari untung rugi. Makanya ini ya, waktu saya awal-awal bertobat saudara, saya suka aneh dengar statement ini. Kamu datang dari ibadah ketiga. Lah, kenapa emang ibadah 2 dan 1? Kalau ibadah 3, present worshipnya lebih ngangkat loh dari ibadah 1. Oh gitu ya. Pengkhotbah ibadah 1 itu lebih bagus dari ibadah ketiga. Jadi kita untung rugi konsep bahagia kita. Karena kita datang dalam posisi apa? Menerima. Bukan melepaskan sesuatu. Coba ya kita belajar dari saudara-saudara kita di Bali misalnya. Saudara pernah dengar gak? Saudara-saudara kita Hindu beribadah ke pura, lalu setelah ibadah dia bilang gini, atmosfer hari ini gak ngangkat ya. Aku pindah pura pernah dengar gak? Tapi itu kan familiar banget di kalangan kita. Siapa bisa kasih lebih baik, siapa bisa lebih banyak, itu yang kita pilih. Alkitab mengajar iman bukan untuk mendapatkan, untuk melepaskan. Di situ kita butuh iman. Makanya gini, kalau saudara datang butuh kekuatan, saya punya kabar baik. Cara menjadi kuat di dalam Tuhan adalah jadi kekuatan itu sendiri untuk orang kanan kirimu. Kalau saudara datang butuh didoain, mau mendapatkan sebuah kekuatan, doain orang lain. Kalau saudara datang di tempat ini punya pergumulan dalam keuangan, haleluya, ada solusi Bapak Ibu. Cari 10 orang yang juga bergumul dengan uang, doain, berkatin mereka. Amin. Ya, saudara, pernah nggak saudara melihat, ini contoh ya, orang jomblo belum nikah, udah jomblo ngenes lagi, ya, diledekin sama temennya, tuh tangannya penuh dengan sarang laba-laba. Loh, kenapa? Udah lama nggak ada yang megang, saking lamanya. Wah, ini udah jomblo ultimate nih. Ya disindir terus, setiap pertemuan keluarga disindir terus. Kapan nih mama mata gemes, oh, pokoknya udah ultimate. Meskipun dia jomblo ngenes, tapi tiap kali dia doanya kayak gini. Ya Tuhan, meski aku jomblo ngenes, tapi aku kenal 10 temanku yang jomblo juga. Kirim pasangan hidup Tuhan buat mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas mereka. Supaya mereka menemukan jodoh yang terbaik. Hampir tidak ada. Hampir semua arah doa itu untuk kita. Betul gak saudara?
Makanya kita akan sulit masuk dalam level hari yang ketujuh ini. Ini bukan mengenai persembahan aja, ini bukan mengenai perpuluhan aja, ini mengenai sebuah sirkulasi dan tatanan hidup yang Alkitab atur bagi siapapun yang mengikutinya. Tapi di ujungnya Alkitab berjanji bahagia. Makanya gak ada dari kita bisa bermegah diri kalau kita mau iring Yesus sebenarnya. Gak ada dari kita. Karena semua termasuk saya itu sangat berorientasi pada untung rugi. Baik, kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Saudara masih bersemangat? Amin. Ya, kita lihat Matius 8 maaf. Lalu kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Matius 8 ayat 5 sampai ayat 10. Saya akan bacakan, ini agak panjang. Tapi saya mau minta Bapak Ibu Saudara baca nanti bersama-sama ayat 10. Lalu nanti saya minta teman multimedia untuk tidak menutup di ayat yang ke-10. Baik, Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara perhatikan baik-baik. Hampir tidak pernah terjadi. Saya ulangi. Hampir tidak pernah terjadi ada orang berdoa malah dipuji sama Tuhan. Biasanya kalau doa tuh dibales. Kita kan tadi memuji dan menyembah Tuhan. Manusia menyembah dan memuji Tuhan itu normal. Tapi Tuhan puji manusia langka. Kalau saudara baca Alkitab ada manusia yang dipuji sama Tuhan, belajar coba dari orang itu. Menarik sekali. Bukan hanya dijawab, tapi dipuji. Bahkan ada kata ini saudara. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa yang Alkitab katakan? Heranlah ia. Saya minta sedikit konsentrasi Bapak Ibu. Bisa enggak Tuhan heran sama manusia? Itu pertanyaannya. Tuhan itu pencipta semesta alam. Langit bumi, bima sakti, tata surya, molekul-molekul kecil, DNA. Itu semua ciptaan Tuhan. Ada enggak pencipta heran sama ciptaan? Ini kalau ada ibu-ibu jago bikin kue, setelah bikin kue sebulan penuh ngomong sama suaminya, Pak, aku terheran-heran sama kue buatanku. Loh, itu buatan ibu. Kalau ada yang ciptain lagu di sini, lalu sepanjang tahun aku kok heran sama lagu ini ya. Loh, itu ciptaan, pencipta menguasai semua ciptaannya. Jadi kalau ada pencipta heran sama ciptaan, itu aneh. Dan ini saudara, Yesus untuk satu kali, satu-satunya di Alkitab tulis, dia heran, itu di ayat ini. Kenapa Yesus heran? Hampir semua manusia sepertinya tidak seperti ini. Nah makanya saya lihat kalimat ini gitu, heran. Dulu ada lagu, Allah kita heran dan besar, ingat tidak? Buat apa lagu itu? Manusia yang heran dong sama Tuhan. Loh kok ada Tuhan? Heran manusia, lagunya gak bisa dinyanyiin. Karena yang heran Tuhan sama manusia. Itu berarti Bapak Ibu, kita semua punya kesempatan juga buat Tuhan heran.
sama kehidupan setiap kita. Saya berdoa kita semua juga buat Tuhan heran. Wah, luar biasa di Sentul ini. Aku kok heran ya. Beda sama Bogor, beda sama Jakarta, beda sama Makassar. Heran dia. Itu perkataan jujur, ini bukan prank atau pura-pura. Alkitab itu jujur, heran. Hah? Gitu loh, kayak heran. Mari kita urai, kenapa Yesus heran? Oke? Untuk kita ketahui kenapa dia heran, kita mesti lihat lagi ayat yang kelima. Ayat yang paling atas. Bilang gini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saya mau tanya, yang di depan, yang di belakang, kanan sampai kiri, kita punya permohonan sama Tuhan? Punya, saya juga. Oh Tuhan, bolehlah misalnya gondronglah sekali-kali lah Tuhan gitu misalnya ya. Tuhan berkati kesehatanku, keluargaku, anak cucuku, berkati usahaku, berkati semua. Kita punya list permohonan, betul? Kadang kita datang sama Tuhan untuk list permohonan itu. Makanya banyak anak-anak sekolah tuh tiba-tiba rohani kalau mau ujian, betul gak? Oh Tuhan, dapatkan kampus yang terbaik dan sebagainya. Permohonan itu biasanya terjadi kalau manusia ketemu dengan Tuhan. Itu wajar. Nah, yang agak tidak wajar itu sebenarnya gini saudara. Ya, sebelum saya teruskan, saya teringat satu iklan dulu saudara. Jadi iklannya gini, ada laki-laki dan perempuan lagi jalan. Terus yang laki ini terpleset, hampir masuk jurang, nyangkut di akar pohon. Lalu keluar jin di iklan itu, yang uangnya piro itu loh saudara. Lalu jin itu bilang sama yang perempuan, saya kasih kamu satu permintaan. Perempuan itu minta apa Bapak Ibu? Minta kurus. Bukan nolong laki-lakinya. Lalu iklan itu di-upgrade. Selain kurus, perempuan itu minta kembalikan wajahku ketika aku umur 16 tahun. Nah, Bapak Ibu, kalau orang dapat kesempatan emas, minta sesuatu, setuju gak kalau saya bilang gini, dia pasti minta untuk dirinya sendiri. Apalagi ketemu Yesus langsung. Coba ya, ini anggap aja dalam kemuliaan semua di ruangan ini dapat kesempatan emas. Hanya sekali seumur hidup berjumpa dengan Yesus dalam kemuliaan. Lalu Yesus tanya, mau minta apa anakku? Kira-kira, ini kira-kira aja, tidak ada hubungan dengan surga neraka Bapak Ibu. Kira-kira kita akan minta apa? Saya berasumsi 90% kita akan minta untuk diri kita sendiri, betul? Tuhan berkati usahaku, singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Nah, saudara tahu yang buat Yesus heran? Karena perwira ini membuang kesempatan emas satu-satunya untuk minta untuk dirinya sendiri. Dia buang kesempatan emas paling berharga seumur hidup dia untuk minta buat anak buahnya sembuh. Perwira ini seakan mengerti yang terjadi di hari ketujuh. Dia nggak minta untuk dirinya sendiri. Coba saudara pernah lihat gak? Kalau saudara pernah lihat tolong konfirmasi ke saya ya. Ada seseorang punya toko atau lapak atau usaha. Ketika usahanya berjalan ada toko saingan, kompetitor. Toko saingan ini yang selalu buat pemasukan kita itu berantakan. Aduh, ada toko kompetitor nih. Tapi tiap hari, tiap pagi dia berdoa kepada toko sebelah. Oh Tuhan, berkati toko sainganku dalam nama Yesus. Kirim lebih banyak pembeli-pembeli, nangis gitu. Pembeli-pembeli buat toko sainganku Tuhan. Aku meratap dalam nama Yesus, sehatkan pemiliknya. Dan aku berdoa dengan iman dari 1 toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Hampir tidak pernah terjadi. Betul gak? Betul gak saudara? Kita doain gereja lain aja jarang gitu. Meskipun mungkin 1 gedung atau 1 lantai gitu. Kalau kita punya komsel, kita doain komsel lain aja jarang gitu. Semua terfokus pada diri kita sendiri. Nah, Alkitab mencoba menolong kita untuk memiliki kualitas hidup di mana hidup gak selalu berbicara mengenai perasaan kita, pendapatan kita, semua yang hubungannya dengan kita. Yang setuju katakan amin.
Amin saudara. Sehingga yang muncul bukan cuma berkat. Saudara dengar baik, banyak orang tidak mengerti hal ini. Yang firman bangun bukan hanya golden hand. Semua yang dipegang jadi emas. Yang firman bangun juga golden heart. Hati ini emas. Hati ini emas. Untuk hati emas, saudara perlu tahu kualitas dibangun secara sistematis dari hari yang ketujuh. Allah minta kita berhenti. Mungkin ada momen di mana kita berhenti sejenak untuk cek hidup kita. Kita sedang mengarahkan hidup kita kemana? Apakah semuanya tentang diri kita? Semua tentang perasaan kita? Semua tentang target dan tujuan kita? Masih ada tempat gak untuk hati Tuhan membentuk batin ini supaya bisa Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa? Makanya kita perlu duduk dan dengar firman Tuhan. Amin. Saudara, saya bertobat itu tahun 2000, saudara. Kalau saudara lihat salah satu tim musik tadi ada Bung Arthur, ini sebelah kanan saya yang pakai kacamata itu mentor saya, saudara. Saya kenal dia dari 20 tahun yang lalu. Awal-awal saya masih bertobat, baru mau bertobat gitu, masih ngelihat mimbar 1 tiba-tiba 2 gitu karena narkoba. Beliau sudah melayani dan memberikan banyak impact. Kami 20 tahun lalu melayani di beberapa tempat termasuk di camp-camp pengungsi, saudara. Nah, dulu saya selalu diajarin gini, kalau mau sesuatu jangan cengeng anak muda. Tertantang saya. Beriman pokoknya. Modal lutut, gitu kan. Nah, satu kali kakak mentor saya bilang gini sama saya, kamu mau mobil gak? Kaget saya, mobil? Beneran? Iya, mau mobil gak? Mau, ayo kita ke dealer. Lebih semangat lagi. Lalu saya tanya, beli mobil apa? Terus dia bilang, tidak, ambil brosur. Nah, dulu tumpang tangan pada sebuah benda sebelum memiliki populer sekali. Mau mobil apa? Di tengah jalan, dalam nama Yesus. Mau pasangan hidup model apa? Dalam nama Yesus, padahal punya orang gitu. Mobil parkir dalam nama Yesus, pokoknya iman dulu gitu. Iman dulu. Ya, tumpang tangan kepada brosur mobil, sesuatu yang belum kamu lihat akan jadi kenyataan. Dulu itu semangat banget, saudara. Dulu muncullah handphone Android pertama. Ya, generasi 90-an pasti pernah mengerti apa yang saya bilang. Lalu keluarlah satu majalah namanya Pulsa. Yang generasi sekarang tentu tidak pernah tahu itu majalah apa. Masih ingat? Itu majalah Pulsa, isinya cuma handphone harga. Satu kali waktunya mempraktekkan iman, saya belilah majalah Pulsa itu. Cari halaman yang ada handphonenya. Persis yang saya mau. Robek Bapak Ibu. Tempel di kamar. Berdoa tiap hari. Iman adalah segala sesuatu yang belum saya lihat. Namun saya percaya. Setiap kali keluar rumah, dalam nama Yesus jadi milik saya. Dalam nama Yesus jadi milik saya. Dalam nama Yesus, tidak pernah lupa. Karena pengen punya handphone, enggak punya uang. Gitu, jalan pintasnya dulu gitu. Iman, doa gitu. Satu kali saya pelayanan di Lebak Bulus, Bapak Ibu. Kehabisan ongkos malam-malam. Untuk menghemat angkot, saya mesti jalan dari Lebak Bulus ke Pondok Indah. Baru lanjut perjalanan. Jam 11 malam. Jalanlah saya di pinggir jalan gelap-gelap sambil menggerutu saat itu. Iya ya, pelayanan tuh kayak apa ya, proyek tank gitu. Nanti biar Yesus yang balas ya gitu kan. Dulu sering banget kayak gitu, nanti biar Tuhan yang balas. Jadi saya menggerutulah, nendang-nendang batu. Tiba-tiba ada satu batu benda yang saya tendang nyala Bapak Ibu. Beneran, tengah malam buta saya pungut benda nyala itu, handphone. Sama persis sama yang digambar. Itu kalau orang lihat saya hari itu, orang pasti ketawa. Karena apa? Langsung saya ngomong sama langit. Inilah yang dibilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Gini ya pekerjaan Tuhan ya. Ternyata benar ya, iman. Itu sesuatu yang nyata. Lalu dia bilang gini, Tuhan tenang. Aku akan kesaksian hari Minggu. Setelah kesaksian saya akan tantang
Jemaat, kalau saya bisa mengalami, Bapak Ibu juga akan mengalami. Bener ternyata. Saudara, lagi happy-happynya. Saudara tahu ya, happy kan kalau kita dapat jawaban doa tuh happy. Tiba-tiba saya teringat satu ayat yang bilang gini, jangan ingin memiliki milik sesamamu. Langsung saya tengking, tolak dalam nama Yesus, bukan dari Tuhan. Ada namanya upah kelalaian. Ada orang yang gak jaga barangnya dengan baik, sayalah yang dipilih dari seluruh warga Indonesia untuk memiliki barang itu. Lagi pula mangga aja kalau menjulur ke jalan, kata orang udah milik bersama. Lah ini juga milik bersama gitu kan. Wah saya argumen, waktu itu kan gak ada foto muka, password, saya tinggal ganti profile picture, sah milik saya. Waktunya saya robek itu gambar di kamar, digantikan dengan bendanya langsung. Wah. Lalu ada ayat lagi yang berkata, jangan sesat. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saya mau tanya di ruangan ini, kalau handphone kita hilang, amit-amit ya, kalau handphone kita hilang, apa yang kita doakan? Pertemukan handphone saya dengan orang-orang yang jujur Tuhan. Betul gak? Betul gak saudara? Akhirnya pergulatan batin jam 11 malam. Masa numpang lewat doang. Ini kan iman. Tapi kan itu punya orang lain. Itu masalahnya. Akhirnya sudah. Dengan tidak sukacita dan menggerutu. Saya cari yang paling banyak miss call. Pasti yang punya. Saya telepon baliklah. Di sana diangkat. Alhamdulillah Pak, itu handphone saya. Sebel banget saya dengar suara itu. Beneran saudara. Saya bersaksi ini apa adanya. Lalu dengan suara ketus, mungkin dia bingung ya, ini orang, saya bilang ini, saya kasih waktu 15 menit Pak. Kalau Bapak gak datang, saya pulang ya gitu kan. Waktu dia matiin, saya masih bisa nih, masih bisa. Saya bisa bayangkan, jemaat akan tepuk tangan. Oh, iman ya, iman. Bayangin tadinya di gambar doang. Tanpa keluar uang. Karena melayani dan setia. Karena tetap setia dengan proyek thank you. Gitu. Ada upahnya gitu. Gak nyampe 10 menit nongol saudara orangnya. Nih ya, ini hati loh. Saya ngomong hati. Dalam hati kecil ya, dalam hati kecil. Mungkin ini acara-acara TV yang settingan itu loh saudara. Yang tiba-tiba prank, masih ada orang baik di dunia ini buat Bapak gitu. Enak sekarang udah lega, kalau dulu begini saudara. Sekarang udah enak. Gak ada saudara, gak ada. Dia datang, saya dengan muka ketus, nih ambil. Dia kaget, ini ada sesuatu buat Bapak, bawa pulang Pak. Ketika dia hilang, saya hibur diri saya. Saya akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Seperti kata pendeta saya. Wah gitu kan. Saya bersaksi Bapak Ibu. Kalau saudara dengar kesaksian, pasti di hati kecil, happy ending nih. Mohon maaf, untuk ini tidak happy ending. Nggak ada handphone sampai hari ini, tidak ada. Itu sampai kertasnya rusak, sampai udah nggak ada lagi. Tidak ada, mohon maaf. Untuk ini tidak happy ending. Nggak ada happy ending sudah. Tapi saya mau beritahu sudah. Saya tidak mengalami mujizat handphone. Tapi saya jadi mujizat handphone itu sendiri untuk orang lain. Itulah rencana Tuhan besar dalam hidup kita, amin. Ya disitulah kita butuh sebuah kedewasaan, integritas dan karakter yang teruji. Lewat didikan Tuhan. Karena dia mengasihi kita. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Rapikan Alkitab saudara. Mari kita satu hati dalam doa. Bagaimana kami mampu berjalan dalam hati kami tanpa intervensi Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini tolong kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencanamu yang sempurna dalam hidup kami. Dan ajar hati dan tangan kami. Seperti yang engkau lakukan di hari yang ke-7. Untuk memberkati apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Taruh beban, taruh hati, taruh keberanian
dan taruh juga ketaatan. Dan aku percaya berkat yang terbaik tidak pernah meninggalkan setiap perjalanan kami. Kami serahkan hidup kami sempurna ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan hambanya. Tuhan berkati pelayanan Pastor Yeri, Tuhan pakai menjangkau lebih banyak lagi jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada 2 cara untuk memberikan. Di kursi saudara masing-masing terdapat amplop. Saudara bisa scan, ada barcode di situ. Atau saudara juga bisa memberikan melalui tunai dengan memasukkan ke amplop yang tersedia pada kursi saudara masing-masing. Atau bisa juga melalui mesin edisi yang tersedia di pintu depan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan segala kerelaan hati. Saya undang Pastor Safian untuk berdoa bagi persembahan kita. Shalom, hari ini kami akan berdoa bersama doa persembahan syukur yang diperkatakan setiap minggu pertama. Mari kita bangkit berdiri. Inilah persembahan kami, dengan rasa syukur dan kerelaan hati kami memberikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Ini persembahan kami. Tuhan memberkati kami apa yang kami kerjakan. Buat Tuhan berhasil, memberkati, berlimpah-limpah, dan menjadi saluran berkat. Tidak terlilit hutang, tidak ditipu orang, tidak berkekurangan. Inilah persembahan kami. Biarlah menjadi berkat, diolah dengan benar supaya GBI FIFA dapat terus menjadi saluran berkat. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Inilah persembahan kami, syukur dalam nama Tuhan Yesus kami memberi, amin. Selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil saudara memberi, kita akan menyaksikan pengumuman.
Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya ingin menyapa dulu apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di Viva Ayon Sentul, boleh angkat tangannya. Kami rindu untuk menyapa saudara. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh, ada di sebelah sini. Selamat datang di Viva Ayon Sentul. Kami mengundang jika saudara belum ada tempat untuk beribadah, untuk kembali beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami. Untuk pengumuman tambahan, di minggu depan tanggal 13 Juli, kita akan dilayani di tempat ini oleh Evangelis Elia Myron. Dan ada satu kali ibadah jam 10.30 disertai dengan Viva Kids Church. Jadi jika saudara punya anak-anak, boleh dibawa anak-anaknya untuk sama-sama bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Lalu kami juga ada sosial media kami di Instagram @viva.ayonsentul yang bisa saudara follow. Setiap harinya akan dibagikan firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Dan kami juga ada YouTube kami di Viva Ayon Sentul. Ibadah hari ini jika saudara mau menonton kembali pujian dan penyembahan dan khotbahnya, dan untuk membagikan bagi saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir pada hari ini untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. hati kita untuk terima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sukacita yang sudah diberkati, dikatakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.